Halo, uh, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja di rumah ya. Ini video pembelajaran tentang segitiga, bisa kalian lihat, bisa kalian pelajari di rumah. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan. Ya, langsung aja ke videonya. Segitiga ABC memiliki 3 titik sudut, di masing-masing titik sudut menggunakan huruf kapital. Pemberian namanya menggunakan huruf kapital, sedangkan garisnya menggunakan huruf kecil. Jadi pada yang titik sudut yang bagian sini huruf kapital B besar, maka bagian garis yang depannya dia menggunakan huruf kecil, yaitu B kecil. Jadi garis AC bisa ditulis sebagai garis B kecil. Sudut BAC, maka pemberian nama sudutnya itu dilihat dari huruf yang tengah, dan ini boleh disingkat menjadi sudut A. Atau karena di bagian sini sudah diberi keterangan bahwa sudut A itu adalah sudut alfa, maka boleh disebut sebagai alfa. Pemberian nama sudut tidak boleh disingkat jika B, A, C di bagian sini terletak satu garis lagi, bagian sini D, maka sudut yang bagian sini tidak boleh disebut sebagai sudut A, tidak boleh. Kenapa? Karena sudut A-nya ada 3 aja, sudut BAD, BAC, sama DAC. Jadi nanti jika disebut sudut A, nanti akan bingung merujuknya pada sudut yang mana. Berikutnya kita akan mempelajari tentang syarat terbentuknya suatu segitiga. Jika garis C merupakan sisi yang paling panjang, maka jumlah dua sisi yang lain itu harus lebih besar daripada sisi yang paling panjang, yaitu lebih besar dari sisi C. Ada 3 simulasi untuk lebih jelasnya terhadap pernyataan ini. Yang pertama, ada tiga garis dengan panjang sisi 113, di mana 1 ditambah 1 itu lebih kecil daripada 3. Sedangkan kondisi yang kedua, panjang sisinya itu 112, dengan kondisi 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Sedangkan yang ketiga, panjang sisinya adalah 111, dengan kondisi 1 ditambah 1 itu lebih besar daripada 2. Kalau kalian perhatikan, yang pertama yang pertama 113 tidak akan membentuk suatu segitiga karena dua garis pendek tidak dapat dihubungkan. Ada rongga kosong di bagian sini, jadi tidak dapat dihubungkan. Jadi untuk kondisi yang pertama tidak membentuk suatu segitiga. Sedangkan kondisi yang kedua, walaupun dua garis pendek itu saling terhubung, tetapi ketiga garis hanya membentuk suatu garis lurus saja, ya, bukan segitiga. Jadi tidak akan bisa membentuk suatu segitiga. Sedangkan untuk kondisi yang ketiga, ketiga garis membentuk suatu segitiga karena ada 3 titik sudut di bagian sini ya. Dua garis pendeknya bisa saling terhubung. Jadi kondisi ketiga adalah yang bisa membentuk suatu segitiga. Oke. Berikutnya syarat terbentuknya segitiga lancip. Syarat terbentuknya segitiga lancip tentu saja harus memenuhi syarat terbentuknya segitiga terlebih dahulu, baru bisa dicek bahwa itu segitiga lancip atau segitiga seko-seko atau segitiga tumpul. Yang harus kalian perhatikan di bagian C yang ada di bagian sini ya, C sama C itu selalu sisi yang paling panjang.
Syarat segitiga lancip adalah jumlah dua sisi kuadrat pendek itu harus lebih besar dari kuadrat sisi yang terpanjang. Jadi jumlah dua sisi kuadrat pendek harus lebih besar daripada si kuadrat sisi yang terpanjang. Kalau segitiga siku-siku, jumlah kuadrat sisi yang paling pendek itu harus sama dengan kuadrat dari sisi yang terpanjang. Sedangkan yang untuk segitiga tumpul, jumlah kuadrat dua sisi yang paling pendek itu harus lebih kecil daripada kuadrat sisi yang paling panjang. Oke, berikutnya kita akan mempelajari tentang berbagai macam jenis segitiga. Untuk segitiga akan dibagi menjadi dua kategori, dilihat dari sisinya ya, sama dilihat dari sudutnya. Oke. Jika dilihat dari sisinya, ada tiga segitiga, yaitu segitiga sembarang, ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi. Kalau sembarang tidak ada syarat khusus, sedangkan segitiga sama kaki harus ada dua sisi yang sama. Sedangkan sama sisi itu semua sisinya panjangnya harus sama. Sedangkan dilihat dari sudutnya akan terbagi menjadi tiga, yaitu segitiga lancip, segitiga siku-siku, sama segitiga tumpul. Segitiga lancip semua sudutnya harus lancip. Jadi kalau untuk lancip semua sudutnya ini harus lancip, tidak boleh ada yang bukan lancip. Maka jika semua sudutnya lancip merupakan segitiga lancip. Oke, kalau untuk segitiga siku-siku harus ada salah satu sudutnya aja yang siku-siku atau 90 derajat, maka selebihnya adalah sudut lancip. Tidak ada gabungan siku-siku sama tumpul sama lancip, tidak ada. Oke, untuk segitiga tumpul ada satu aja sudutnya tumpul, maka itu diberi nama segitiga tumpul. Untuk pemberian nama segitiga itu dimulai dari sudut baru ke sisi. Contoh di bagian ini, di bagian ini itu diberi nama segitiga lancip sembarang. Hanya saja bagian segitiga sembarang tidak perlu disebutkan, jadi cukup disebutkan sebagai segitiga lancip. Untuk kasus yang kedua, segitiga siku-siku sembarang atau disebut dengan segitiga siku-siku. Segitiga tumpul sembarang disingkat menjadi segitiga tumpul. Segitiga lancip sama kaki. Segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga tumpul sama kaki. Segitiga lancip sama sisi, atau langsung diberi nama segitiga sama sisi. Kenapa? Segitiga sama sisi selalu lancip, jadi tidak perlu disebutkan segitiga lancip sama sisi, jadi cukup segitiga sama sisi. Jadi untuk kategori segitiga sebetulnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, contoh. Jika ada garis 3, 4, dan 5, apakah membentuk suatu segitiga? Sekarang kita kerjakan. Cari sisi yang terpanjang. Sisi terpanjangnya adalah 5, maka 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Karena 7 lebih besar daripada 5, maka 3, 4, 5 pasti membentuk suatu segitiga. Oke, sekarang kita cari termasuk jenis segitiga apa 3, 4, 5 tersebut. Kita cari, kita kuadratkan. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat itu sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Sedangkan 5 kuadrat itu sama dengan 25. Karena 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat, maka jenis segitiganya adalah segitiga siku-siku. Segitiga ketiga garis, misal ambillah 2, 2, 6. Kita cek dulu apakah bisa membentuk suatu segitiga. 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. 4 lebih kecil daripada 6, artinya tidak dapat membentuk suatu segitiga. Ambil lagi, misal 4, 4, 5. Kita ambil 4, 4, 5 ya. Kita cek dulu. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 lebih besar daripada 5. Benar, berarti 4, 4, 5 itu membentuk suatu segitiga. Kita cek
Karena 4 sama 4 sudah pasti segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, karena ada dua sisi yang sama. Kemudian kita cek dari sudutnya, 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 16 sama dengan 32, sedangkan 5 kuadrat itu sama dengan 25 ya, seperti ini. Maka 4 kuadrat tambah 4 kuadrat, 32 itu lebih besar daripada 25, 5 kuadrat, maka yang terjadi ini adalah segitiga lebih besar, segitiga lancip. Jadi 4, 4, 5 itu membentuk segitiga sama lancip sama kaki. Berikutnya misal 7 12 6, cari sisi yang terpanjang. Sisi terpanjang adalah 12, maka 7 tambah 6 itu sama dengan 13. Karena lebih besar dari 12 maka membentuk satu segitiga. Kita cek 7, 12, 6 berarti segitiga kembaran. Kita cek sifat sudutnya, 7 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 49, sama dengan 49 ditambah 36, di bagian sini 5 terus 8 ya, 85. Kita cek 12 kuadrat, 12 kuadrat itu 144, maka sifatnya lebih kecil. Jika lebih kecil maka segitiga tumpul, karena lebih kecil. Berikutnya kita mempelajari tentang sudut luar segitiga. Ini yang disebut dengan sudut dalam, sedangkan ini disebut dengan sudut luar. Nah, di bagian sudut luar, maka sudut dalam yang bersesuaian itu yang bagian ini. Oke, maka terjadi hubungan bahwa theta sama dengan alfa ditambah gamma. Ini ya. Kenapa bisa seperti itu? Kita buktikan. Alfa ditambah beta ditambah gamma itu sama dengan 180 dari sifat jumlah sudut segitiga, sedangkan beta ditambah gamma, beta ditambah theta itu sama dengan 180 karena saling berbalik lurus. Akibatnya, karena sama-sama 180 maka alfa ini itu pasti sama dengan yang ini, maka ini ditulis lagi. Nah, di bagian sini kedua ruas kita kurangi dengan beta karena sama-sama punya beta, maka akan membentuk beta dikurangi beta habis, beta dikurangi beta habis. Jadi sisanya adalah alfa ditambah gamma sama dengan beta. Jumlah sudut dalam yang bersesuaian itu sama dengan sudut luar. Contoh penggunaannya, jika ada segitiga ini sudut luar, maka ini sudut dalam, maka X nya adalah 30 ditambah 40 sama dengan 70. Contoh yang kedua, bentuknya seperti ini, sudutnya cuma satu, sebetulnya dua karena di bagian sini ada sudut siku, maka X ditambah 90 itu sama dengan 100 di bagian sini ya. Oke, masing-masing ruas dikurangi 90, 100 dikurangi 90, 10, 90 dikurangi 90, 0 habis, jadi sisanya cuma X, maka X nya sama dengan 10. Nah, ini materi tambahan yaitu jumlah sudut luar segitiga. Sama seperti yang tadi, ada jumlah sudut dalam segitiga, ada jumlah sudut luar segitiga. Materi ini tidak sering dipakai tapi akan saya jelaskan. Oke, coba perhatikan ya. Jumlah sudut luar segitiga itu adalah sama dengan 360. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kalian lihat ya. Oke, A ditambah X itu sama dengan 180 karena pelurus, C tambah Z juga, B tambah Y juga. Oke, jika ini kita jumlah, maka yang didapatkan A ditambah B ditambah C ditambah X ditambah Y ditambah Z bagian sini ya, itu sama dengan 3 kali 180 yaitu 540. A ditambah B ditambah C, karena jumlahan sudut segitiga maka hasilnya sudah pasti 180 ditambah X ditambah Y ditambah Z itu adalah jumlah sudut luar segitiga sama dengan 540. Jika masing-masing ruas dikurangi 180 maka yang terjadi X ditambah Y ditambah Z sama dengan 360.